tidak mungkin kita melantik seorang yang terbukti melanggar hukum, melanggar moral untuk jadi presiden dan atau wakil presiden. Kalau presiden lebih bahaya lagi tuh. Kalau wakil presiden masih untung kita. Kenapa saya sebut masih untung? Konsep sistem presidensial, wakil presiden itu adalah ban serap. Mohon maaf bahasanya. Tapi ini benar. Wakil presiden itu disiapkan kalau kemudian ban utama mengalami kerusakan ketika kita dalam menjalani proses bernegara. Oh, niat jahat nih, ban bakal rusak. Lah, orang yang matang termasuk bernegara mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi. Masih untung kalau wakil presiden yang mau dilantik, wakil presiden terpilih, terbukti mengalami masalah ketatanegaraan dan harus kemudian digagalkan untuk dilantik. Karena kita masih selamat nih, presiden terpilih masih ada. Karena ini ban utamanya. Tetapi bolehkah kita mengatakan posisi wakil presiden karena dia ban serap tidak penting? Lebih konyol lagi. Ban serap itu maha penting. Kalau terjadi sesuatu dengan presiden, bagaimana kita akan melanjuti ketatanegaraan kita? Sudah disiapkan ban serap. Makanya dalam kajian ketatanegaraan Bang Karni disebutkan begini. Karena ibunya di Amerika, dia katakan wakil presiden Amerika itu kalau tidak ada tugas memimpin rapat senat, nggak ada tugasnya. Karena ban serap itu tadi. Tetapi dia maha penting karena ban utama kalau bermasalah, naik dia jadi ban utama. Jadi ban serap pun tidak boleh rusak. Kenapa? Kalau ban utama rusak, ternyata ban serapnya rusak. Inilah kekonyolan ketatanegaraan itu. Jadi ban serap penting. Mari kita lihat kalau ban serap ternyata terbukti dia rusak, boleh enggak kita pajang dia di tempatnya? Lalu kita menjalankan proses bernegara. Tunggu Bang, ini sedang asik-asiknya Bang. Bang Andi potong nanti hilang nanti. Jadi kita sendiri dalam bernegara, ban serap ini harus kita pastikan sama baiknya untuk melakukan perjalanan ketatanegaraan kita. Untuk menyelamatkan kita bernegara. Jadi gini Bung Peri. Jadi kalau dia rusak, ya gagalkan dia dilantik di posisi ban serapnya itu. Karena perjalanan ketatanegaraan kita. Ya. Nah, timbul pertanyaan begini. Mungkinkah di era ayah Mas Gibran akan terjadi proses hukum terkait kejahatan IT kah namanya atau yang lainnya? Saya merasa secara politik hampir tidak mungkin. Uang putusan MK saja dilakukan untuk bisa jadi calon ya, apalagi kemudian masa tidak dibela di era beliau masih menjabat, anaknya sedang terancam pidana, hampir tidak mungkin. Ini sedikit aja, karena ini penting juga nih. Yes. Kalau seandainya ban serapnya meledak, ya toh, nggak bisa dipakai. Bagaimana mengganti ban serap itu? Lah, Ya kan bukan sudah enggak ada kalau jawaban kita. ketatanegaranya. Nah itu dia. Sederhana saja jawabannya. Gimana? Presiden yang terpilih memilih 2 calon nama dibawa ke MPR. Suruh pilih itu jawaban Artinya presidennya dilantik dulu ban dong. serap meledak, suruh orang yang punya mobil ganti ban serapnya. Jadi jawaban ketatanegaraan. Artinya dilantik dulu presidennya kan? Ya itu kan bicara kalau kan pertanyaan Prof adalah kalau ban serapnya berarti meledak. dia sudah dilantik tuh Nah oke kan ya? Ya. Saya mau melanjutkan poin sebelum dilantik ini. Jadi bisakah? Bisa, tapi masuk akalkah secara proses politik hukum? Ya nggak masuk akal, bapaknya masih berkuasa. Bill Clinton dalam ruang moralitas masyarakat Amerika ketika ketahuan selingkuh tidak kemudian di-impeach karena itu urusan privat di Amerika. Di Indonesia itu wilayah impeach itu. Nanti kaitannya dengan pasal 169 huruf J, bagian kedua. Ternyata dia baru di-impeach setelah mengatakan saya tidak pernah selingkuh dengan Monica Lewinsky.
Tapi beberapa hari kemudian dia mengatakan, saya akui saya selingkuh. Kebohongan itu adalah immoral dalam ketatanegaraan mereka. Bagaimana mungkin pilot dan kopilot berbohong dalam menjalankan negara? Kita sebentar lagi, kata kopilot, mendarat di Padang, ternyata mendarat di Pekanbaru. Kebohongan yang tidak bisa ditolerir. Kerugian warga negara. Bohongnya warga negara, Ferry Amsari, Bang Abar, Bang Andi, Bang Kapitra masih bisa ditolerir. Tapi kebohongan penyelenggara utama negara tidak bisa ditolerir. Karena perahu negara yang dia bawa, pesawat negara yang dia akan bawa. Bagaimana kita tidak sensitif soal ini? Kalau kemudian ada mahasiswa, anak muda, ya, kemudian kelepasan ngomong, bicara segala macam, ya bisa dimaklumi. Tapi kalau kepala negara dan ban serap kepala negara salah bicara, salah ucap, tidak bermoral dan segala macamnya, ya akan masalah. Menurut saya kasus Fufu Fafa ini yang menarik secara moral Bang Iwan adalah ada pernyataan begini ya. Ini yang bagian sangat penting menurut saya. Dia mengatakan silahkan tanya kepada yang punya akun. Bagaimana kalau secara hukum terbukti yang punya akun adalah Mas Gibran? Kenapa pernyataan bohong itu dilakukan terbuka? Saya akan lebih menghormati kalau betul-betul nih kan. Mas Gibran mengatakan, mohon maaf saya waktu itu masih sangat muda. Izinkan sebagai orang yang diamanahkan menjadi co-pilot negara ini saya minta maaf. Maklumi betapa mudanya saya ketika itu. Mungkin semua akan respect. Tadi Bang Iwan cerita penghormatan ala Jepang ya. Bagaimana penghormatan ala Jepang juga harus dilakukan oleh para penyelenggara negara kita. Mengakui pernah salah. Obama itu yang dia lakukan. Saya pernah muda, saya pernah salah. Sebagaimana anak muda-muda lainnya. Nah ini kemudian membantah. Saya memang lupa sebagai anak muda ditawarkan private jet, saya naik. Gratis. Tapi begitu dikatakan nebeng, ini kan ada problematika moralitas. Ceto welo-welo itu gratifikasi. Dan KPK masih bela. KPK bilang bahwa karena ini adalah fasilitas negara maka bisa dikonversi dengan pergantian uang. KPK juga immoral. Bagaimana mungkin pesawat private jet dikatakan fasilitas negara? Hanya demi membela anak presiden begitu ya. Bahkan di dalam negara yang beradab, penyelenggara negara harus super sensitif. Bagi Bang Abar boleh, bagi saya belum tentu. Maka beliau mencontohkan tadi, kalau yang lain kencing berdiri mungkin kurang ilmu agamanya. Kencing saya berdiri. Kalau presiden beda lagi. Saya pernah mencontohkan kepada mahasiswa, Ferry Amsari merokok di belakangnya ada tulisan. Dilarang merokok, orang bilang dosen immoral. Dampak ketatanegaraannya kecil. Tapi presiden merokok di bawah tulisan dilarang merokok. Dampak ketatanegaraannya seluruh warga melihat. Begini cara adab yang baik bernegara. Langgar saja di hadapan mata. Seluruh peraturan yang ada. Kalau perlu diubah peraturan itu kalau presiden merokok. Dilarang merokok kecuali presiden. Nggak boleh hukum yang berlaku umum kemudian karena jabatan diberikan keistimewaan. Nah, paling menarik pasal 169 huruf J. Undang-Undang 7 yang bicara soal syarat menjadi presiden. Katanya, apa yang dijadikan syarat adalah seorang presiden dan atau wakil presiden tidak boleh cacat etika dan moral. Baik menurut agama, masyarakat, dan lain-lain. Bahkan disebutkan, judi tidak boleh, ya, zina tidak boleh.
apa yang dilarang secara etika oleh agama, masyarakat, jika itu terjadi, dia akan bisa di-impeach. Pertanyaan saya, kalau benar akun Fufu Fafa itu adalah Mas Gibran, lalu disangkal oleh Mas Gibran, terbukti secara hukum, bagaimana? Kita punya wakil presiden yang berbohong di ratusan juta, 200-an juta warga negara Indonesia. Anak-anak kecil kita melihat, begini jadi caranya jadi wakil presiden yang baik. Bohong saja ke depan publik. Maka peristiwa immoral ini diperbolehkan secara ketatanegaraan untuk kemudian di-impeach. Pertanyaan besarnya adalah, beranikah anggota DPR